Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeer.com, recording on the go. Nah, di video kali ini saya ingin mereview atau sedikit berkomentar tentang setelah penggunaan mungkin sekitar 4 tahun saya menggunakan Behringer Zenic 302 USB. Kira-kira dulu saya beli kalau nggak salah bulan Agustus 2016, jadi kira-kira udah 2011, 18, 19, 20, kira-kira udah 4 tahun saya pakai. Nah, saya menggunakan audio interface ini untuk banyak keperluan. Kalau dulu awalnya saya beli ini waktu itu hanya untuk sekedar merekam gitar atau sebagai input gitar ke komputer atau DAW. Dulu awalnya seperti itu. Awalnya dulu saya pengen menggunakan USB Guitar Link, tapi kalau yang versi Behringer sendiri harganya waktu itu sekitar 500 ribuan, dan saya temukan mixer ini di harga waktu itu saya beli 750 ribuan di tahun 2016. Karena saya melihat mixer ini memiliki banyak fitur dan dengan harga yang selisih waktu itu paling cuma 250 ribu, jadi saya putuskan untuk memilih mixer ini. Nah, setelah kira-kira 4 tahun penggunaan, banyak hal yang mungkin saya sudah rasakan manfaatnya. Sudah banyak hal yang sudah saya lakukan dengan mixer ini, baik itu bikin video tutorial, kemudian merekam semacam podcast, kemudian merekam kajian juga waktu itu, kemudian untuk cover lagu juga. Nah, buat teman-teman yang udah lihat video-video saya yang lama-lama itu, nah itu saya merekam dengan mixer ini, Behringer Zenic 302 USB. Nah, mixer ini banyak banget fiturnya, sehingga memungkinkan saya untuk melakukan banyak hal cukup dengan satu device saja. Nah, di video ini juga saya merekam dengan menggunakan mixer ini ya. Nah, saya menggunakan 2-track ini nyambung ke preamp mixer saya yang 4 channel. Ada banyak banget kemungkinan yang bisa kita lakukan menggunakan mixer ini. Nah, mixer ini sudah ada preamp, cuman hanya satu ya, karena saya biasanya butuh input lebih dari satu, maka saya menggunakan external mixer analog. Saya sambungkan ke sini outputnya, kemudian baru masuk ke mixer ini, kemudian diolah baru masuk ke komputer. Nah, di sini sudah ada preamp satu, yaitu preamp dari Zenic, dan sudah ada phantom powernya. Sudah ada phantom powernya, di sini ada tulisannya. Nah, ini ya, sudah ada phantom powernya ya. Cuman mixer ini phantom powernya terbatas, jadi dia hanya ada sekitar kira-kira 14,5 volt atau mungkin 15 volt, gak nyampe lah itu. Jadi kalau untuk menyalakan mikrofon kondenser yang dia itu butuh phantom power 48 volt, mungkin masih kurang. Cuman kalau untuk mikrofon seperti BM800, BM700, BM 8000, saya pikir cukup lah. Dan kemudian ada settingan gain juga dan settingan volume. Nah, terus kemudian ada British equalizer, di mana di sini ada low dan high saja. Low dan high, kalau kita lihat di spesifikasi teknisnya, kira-kira yang low ini ada di frekuensi 80 Hz, kemudian yang high-nya ini ada di frekuensi 12.000 Hz atau 12 kHz. Nah, saya pikir untuk setup seperti podcast atau mungkin merekam recording biasa cukup. Dan kemudian ada settingan gain juga, cuman seperti yang kita banyak tahu, untuk preamp Zenic itu
gainnya sedikit noisy ya, preampnya agak noise apalagi ketika kita memutar gainnya itu berlebihan seperti ini. Nah, bisa denger ya suara noise-nya ya. Nah, ini adalah noise dari preampnya. Saya tidak gunakan sama sekali input preamp ini. Oke. Dengan mikrofon tidak mencolok saja ini sudah noise. Tapi memang saya lihat di forum-forum di luar negeri memang untuk preamp Zeniq itu memang noisy, agak noise ya. Nah, kemudian di sini ada line input RCA, kemudian ada line juga 2 track ya. Di sini saya sering pakai untuk input mixer. Kalau line biasanya mungkin kalau untuk input instrumen atau gitar, kalau live recording. Kemudian mikrofon inputnya di preampnya ini. Kemudian ada main mix. Main mix ini adalah output, jadi outputnya RCA. Ini di sini saya biasa menggunakan main mix ini untuk output ke power ampli, kemudian dikeluarkan ke speaker seperti itu. Dan di sini ada volume LAN or USB. Misal kita mau mode USB, tinggal di tombol merah ini kita rilis saja, dia sudah mode USB ininya. Kemudian kalau kita rilis mode line in ya, mode line in. Kemudian kalau kita tekan ini mode USB. Jadi ini mengatur output dari USB. Nah, kemudian di sini ada selektor juga, di mana input dari USB ini mau dikeluarkan kemana. Misal ini ditekan, berarti dia output dari USB ini dia masuk ke phone atau monitoring atau headset atau apa gitu ya. Kemudian kalau kita rilis dia masuk ke main mix dan phone juga. Jadi dua-duanya. Ketika kita mau matikan main mixnya ya tinggal kita tekan ini. Nah, kemudian seperti mixer pada umumnya ada knob main mix ya, atau mungkin knob master seperti itu. Jadi mengatur seberapa besar keluarannya seperti itu ya. Dan kemudian ada knob volume phone yang independen. Jadi kita bisa kecilkan atau besarkan suara headphone itu dari sini knob ini. Dan di LAN atau USB-nya juga sudah ada British EQ-nya ya, low dan high. Dan ini menurut saya sudah sangat cukup ya ketika saya pakai headphone yang mungkin tidak biasa saya pakai, atau mungkin pas pengen dengerin musik yang heavy bass ya, tinggal kita naikin low-nya aja seperti itu, atau pengen dengerin detailnya tinggal kita naikin high-nya misal seperti itu. Nah, ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan mixer ini, yaitu yang pertama mungkin set